Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Buatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil. Bu Umi, lagi sibukkah? Tidak, Bu Fatimah. Kenapa kelihatannya Ibu kok tidak bersemangat? Apakah ada yang bisa saya bantu, Bu? Iya, Bu. Saya punya masalah sedikit dan saya perlu seseorang untuk membicarakan permasalahan yang saya hadapi. Bu Fatimah, banyak juga enggak apa-apa. Insya Allah saya bantu. Kapan Bu Fatimah bisa mulai bercerita? Setelah ini ya, Bu, saya masih ada jam mengajar. Bagaimana kalau istirahat pertama, Bu? Kebetulan setelah istirahat pertama, pelajaran agama, Bu. Jadi saya kosong. Apakah Bu Umi bisa? Siap, Bu. Nanti jam istirahat saya tunggu ya. Kebetulan kelas saya juga jam olahraga, jadi saya kosong, Bu. Alhamdulillah, terima kasih, Bu. Assalamualaikum, Bu. Sudah lama Bu Umi menunggu. Waalaikumsalam. Tidak, Bu. Kebetulan baru saja saya dari kelas dan murid-murid saya masih mengikuti pelajaran olahraga. Sepertinya waktunya teori, jadi anak-anak di kelas bersama guru olahraganya. Iya, Bu. Maaf ya, Bu. Saya mengganggu waktu Bu Umi. Tidak, Bu Fatimah, sama sekali tidak mengganggu. Saya senang kok Ibu bisa bercerita kepada saya untuk menceritakan masalah Ibu. Coba ceritakan masalahnya kepada saya. Begini, Bu. Setiap saya mengajar di kelas, dari sekian banyaknya anak, ada sekitar 3 anak minta tolong dijelaskan kembali, Bu. Mereka minta tolong dijelaskan kembali materinya begitu, Bu. Padahal materi tersebut sudah saya jelaskan secara detail untuk semua murid. Ketika saya menanyakan apakah mereka sudah mengerti, semua murid tersebut sudah paham, Bu. Tapi, Bu, ternyata ada 3 anak yang sudah kesulitan. Akhirnya saya merasa ketiga anak ini agak terlambat dalam menerima materi, Bu. Jadi dari masalah ini saya ingin kepada Bu Umi. Baik, Bu, setelah saya menyimak apa yang Ibu ceritakan, 3 anak tersebut masih belum paham dengan materi yang Ibu sampaikan, tetapi tidak mengutarakan saat di kelas. Begitu ya, Bu? Benar sekali, Bu. Dan ketiga anak tersebut sering WA ke Ibu saat sudah sampai di rumah, tentunya mengganggu kenyamanan Ibu ya? Sebenarnya saya tidak keberatan, Bu, dan tidak mengganggu saya, Bu. Alhamdulillah, Ibu Fatimah siap melayani kapan saja dan dimanapun. Itu luar biasa, Ibu. Kemudian, apa yang sudah Ibu Fatimah coba lakukan untuk ketiga anak ini? Begini, Bu, kalau yang sudah saya lakukan, mereka minta penjelasan, nggih. Ya, otomatis saya memberikan mereka penjelasan lagi. Saya ulangi lagi, namun dengan penjelasan yang pelan-pelan atau mungkin dengan contoh lain yang mungkin bisa yang mungkin bisa membuat mereka mengerti gitu, Bu. Kemudian saya berikan lagi ada beberapa latihan dan juga ketika perangkat yang saya buat itu
ada hal-hal yang mungkin bisa mengkomodasi mereka yang kurang bisa begitu, Bu. Jadi tidak yang terlalu tinggi TP-nya maupun ATP-nya, Bu. Tapi yang sekiranya anak itu juga bisa. Kemudian juga lebih kepada pendampingan pribadi begitu, Bu. Setelah pelajaran saya tanya lagi, apakah mereka sudah paham dengan apa yang sudah saya sampaikan, Bu? Gitu, Bu. Itu sudah bagus, Bu. Kemudian, Bu Fatimah, dari hal yang sudah Bu Fatimah lakukan ini, apakah ada perubahan untuk ketiga anak tersebut? Dari yang sudah saya lakukan itu alhamdulillah sudah ada, Bu. Dari yang awal mungkin mereka itu hampir setiap hari WA saya, setelah saya lakukan cara pendampingan pribadi dan setelah pelajaran saya tanya lagi, apakah mereka sudah paham? Alhamdulillah, Bu, sudah tidak terlalu banyak WA lagi. Bukan berarti saya tidak mau mendapat WA, nggih, Bu. Tapi mungkin tidak terlalu sering gitu, Bu. Hanya materi tertentu yang mungkin memang dia yang belum dikuasai baru WA ke saya. Ya, jadi menurut saya sudah ada sedikit perubahan, Bu. Ibu sudah melakukan hal yang bagus sekali untuk anak-anak tersebut. Apakah Ibu ada rencana dengan menggunakan cara lain lagi untuk memaksimalkan pembelajaran, Ken? Kalau itu mungkin ada, Bu. Rencananya saya akan mengembangkan lagi melalui gaya belajar anaknya, Bu. Dari situ saya bisa menentukan untuk pembelajaran anak ke depannya, Bu. Dan itu sudah terprogramkan untuk ketiga anak tersebut. Begitu, Bu. Program ini masih saya coba lagi. Apa yang sekiranya cocok untuk mereka ini. Masih coba saya sesuaikan begitu, Bu. Bagus, Bu. Bagus sekali rencana Ibu Fatimah ini dengan mencoba mengembangkan lagi melalui gaya belajar anaknya ya, Bu. Iya, benar sekali, Bu. Baik, Bu. Terus dari hal yang tersebut itu tadi, komitmen apa yang bisa Ibu Fatimah lakukan untuk anak-anak tersebut? Kalau komitmen saya sendiri, Bu, saya sebagai pendidik mereka tidak hanya beban moral saja untuk anak tersebut bisa, Bu. Tetapi cara anak itu tidak hanya bisa seketika itu saja, Bu, tapi bisa untuk seterusnya, begitu, Bu. Jadi komitmen saya ke depannya adalah menciptakan suasana dan pembelajaran yang menyenangkan dan bervariasi sesuai dengan keadaan atau kondisi belajar mereka. Hmm? Sesuai dengan kondisi belajar mereka, Bu. Karena saya melihat setiap anak itu punya keistimewaan masing-masing, Bu. Minimal mereka itu memahami intinya gitu, Bu. Dan kemudian dikembangkan sesuai dengan cara mereka. Jadi nantinya dia itu tidak tertinggal dan mendapatkan haknya dan kesempatan sesuai dengan teman-teman yang lainnya, Bu. Sehingga tidak menjadi beban untuk saya jika ada anak-anak yang masih belum paham dengan penjelasan saya, gitu, Bu. Itu sudah sangat bagus dan luar biasa, Bu. Jadi, Ibu sudah mempunyai cara untuk menangani ketiga anak tersebut dengan baik. Saya rasa Bu Fatimah sudah bisa membuat pembelajaran yang bisa untuk dipahami oleh ketiga anak tersebut. Oh, begitu ya, Bu. Berarti yang sudah saya lakukan itu sudah betul ya, Bu? Untuk betul tidaknya, apa yang sudah Ibu lakukan itu bisa dilihat dari perubahan sikap dan gaya belajar ketika anak tersebut, Bu. Dan saya merasa program yang Ibu laksanakan bagus, sehingga ketika anak tersebut dapat mengikuti ketinggalannya dari teman-temannya. Itu usaha yang luar biasa, Bu. Oh, iya, Bu. Berarti dari gaya belajar tadi yang akan saya lakukan sudah bisa membuat anak-anak lebih memahami materi yang saya sampaikan dengan menggunakan berbagai macam metode sesuai dengan kebutuhan gaya belajar mereka. Begitu ya, Bu? Dan nanti akan saya coba lagi yang lebih cocok atau untuk menambah mereka agar lebih paham lagi, Bu. Iya, Bu Fatimah, itu bagus sekali. Kalau begitu, terima kasih Bu Umi sudah sharing dengan saya. Kalau saya pikir sendiri nanti saya tambah pusing, Bu. Saya menjadi bingung.
Betul, jangan diambil pusing, Bu. Setiap permasalahan pasti ada jalan keluarnya. Dan Ibu tadi sudah bisa menyelesaikannya, bukan? Iya, Bu. Terima kasih Bu Umi ya atas waktunya dan menjadi teman sharing untuk saya. Dan sekarang saya menjadi lega, Bu, dan lebih bersemangat lagi, Bu, untuk mengajar anak-anak. Karena saya sudah mendapat solusinya. Kalau tadi saya bingung dan pusing, sampai-sampai saya tidak bersemangat mengajar anak-anak, Bu. Iya, Bu Fatima, sama-sama. Kalau ada apa-apa jangan sungkan untuk sharing dengan saya. Insya Allah saya akan membantu sebisa saya. Baik, Bu. Jangan bosan, Bu ya, menjadi teman sharing saya ya. Tidak, Bu, saya tidak bosan. Lain kali saya juga akan menanyakan perkembangan ketiga anak tersebut, Bu. Boleh ya? Iya, Bu, boleh. Kalau begitu saya pamit dulu, Bu ya. Assalamualaikum, Bu Umi. Waalaikumsalam. Semangat, Bu Fatima. Ya, yang refleksi saya yang bacakan, Bu ya. Nggih, refleksinya. Monggo. Bentar. Refleksi diri saya, Bu. Nggih. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Oh ini untuk membacakan sampean. Berarti sampean refleksi. Oh ya saya. Dari kegiatan coaching tadi saya sudah menjadi mengutarakan permasalahan saya, Bu, sesuai Hmm, dengan alur tirta dan apa yang menjadi permasalahan dan pembelajaran yang ingin saya capai dan langkah-langkah agar saya bisa meningkatkan pembelajaran ke depannya, Bu. Terus yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Menghilangkan sedikit kecanggungan, Bu, karena sedikit terjadi kayak grogi, Bu, karena masih memikirkan waktu. nggih. Terus yang ketiga, apa yang Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh? Mungkin saya harus latihan lebih tenang dalam melakukan coaching terhadap latihan coaching ini agar mengalir dan dapat menggali ide baru dari coaching tadi, Bu, serta dapat fokus terhadap tujuan yang ingin dicapai. Bagus. Terus yang terakhir, apa yang Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Mungkin untuk memperbaiki atau meningkatkannya, saya akan terus berlatih, Bu. Berlatih praktik coaching, sehingga saya bisa merefleksikan apa yang kurang dari saya. Ya, bagus. Sekarang kita ke berikutnya ya, Bu ya. Ya, lanjut ke berikutnya. Sudah siap, Bu? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Fatimah. Waalaikumsalam, Bu Umi. Alhamdulillah baik dan sehat, Bu. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik dan sehat juga, Bu. Alhamdulillah, Bu, saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi saya amati hari ini, Bumi kelihatannya tidak bersemangat dan seceria biasanya, Bu ya. Kalau boleh tahu, kira-kira ada masalah apa, Bu? Iya, Bu, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah, namun saya bingung mau mengutarakannya kemana ya. Kira-kira apakah Ibu ada waktu? Mohon maaf loh, Bu, jika seandainya saya mengganggu kesibukan Ibu. Insya Allah ada waktu, Bu Umi. Jangan sungkan, Ibu tidak mengganggu kok. Alhamdulillah, terima kasih Bu sebelumnya. Jadi begini Bu, beberapa hari ini belakangan saya sering tidak nyaman. Pikiran saya tidak tenang Bu. Jadi apa yang saya bisa bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu?
Dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita ini? Saya berharap akan mendapat ketenangan, Bu, setelah saya bisa menceritakan segala keluh kesah saya kepada Ibu. Baik, kira-kira masih ada yang lain yang ingin Ibu dapatkan lagi? Saya berharap akan mendapatkan solusi, Bu, dari masalah saya ini. Iya, semoga kita nanti bisa mendapatkan permecahannya, Bu. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi permasalahan seperti apa, Bu? Silahkan diceritakan. Begini, Bu, saya itu punya satu siswa yang sangat nakal sekali menurut saya. Nakal seperti apa, Bu? Bisa ceritakan lebih detail lagi, Bu? Ada murid saya, Bu, namanya itu Roni. Dia setiap hari membuat ulah. Kemarin memukul temannya hingga menangis, kemudian mengolok nama orang tua temannya. Dan tadi guru PAI marah juga karena ulah Roni ini. Apakah Bu Umi sudah memanggil Roni dan menanyakan alasan dia lebih lanjut, Bu? Sudah, Bu, dia sudah saya panggil, saya ajak bicara. Dia lupa tidak membawa penggaris katanya, dan malah merebut punya temannya. Dan ing- saya suruh minta maaf pada temannya dan dia berjanji tidak mengulangi lagi. Namun kenyataannya dia mengulang lagi dan lagi. Ada saja tingkahnya yang membuat temannya menangis. Langkah yang Ibu ambil itu sudah bagus, Bu, dengan memanggil Roni sehingga dia meminta maaf ke temannya. Hanya saja, ternyata dia masih berulah lagi dan membuat temannya menangis lagi di lain hari. Begitu ya, Bu? Benarkah? Benar, Bu. Saya setiap hari dibuat pusing sama anak ini, Bu. Jangan pusing dulu, Bu. Yakinlah bahwa setiap masalah pasti ada penyelesaiannya. Untuk masalah mengolok orang tua itu juga berulang kali dilakukan. Dia meminta maaf dan mengulangi lagi. Begitu, Bu. Benar, Bu. Iya, benar. Dia mengulang lagi. Begitu seterusnya. Baiklah, lalu untuk masalah dengan guru PAI seperti apa, Bu? Bisa Ibu ceritakan lagi? Ini, Bu. Itu ibu guru PA itu cerita ke saya bahwa Roni ini sudah selesai mengerjakan tugas PAI dengan benar. Hanya saja dia mengolok temannya yang tidak bisa menyelesaikan dengan benar dengan mengatai temannya itu bodoh. Dan ternyata tidak hanya sekali, sehari ini saja, tetapi sering dia mengolok temannya yang tidak bisa dengan kata-kata bodoh, goblok, sehingga temannya menjadi tertekan, Bu. Maaf, Bu. Apakah Roni berbuat seperti itu saat pelajaran PAI saja? Atau di pelajaran lain juga dia sering mengolok temannya? Sebenarnya tidak hanya PAI saja sih, Bu. Memang dia sering mengatai temannya dengan sebutan goblok, bodoh, dan tolol. Baiklah, Bu. Sekarang saya mengerti tentang kenakalan Roni ini, Bu. Tentunya ada penyebabnya. Selanjutnya, boleh saya bertanya lebih lanjut, Bu? Iya, Bu. Apa saja yang sudah Ibu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini, Bu? Yang pertama, saya sudah memanggil Roni dan menasehatinya. Kemudian saya juga sudah menanyakan ke guru kelas lainnya, apakah kenakalan Roni ini terjadi saat kelas 6 saja. Ternyata informasi dari guru kelas dulu tahun kemarin itu bahwa Roni ini sering dipukul sama orang tuanya. Dan orang tuanya ini menuntut Roni untuk selalu mendapat nilai yang bagus. Jika nilainya jelek, maka orang tua marah-marah ke Roni dengan menyebutnya goblok, bodoh gitu, Bu. Rupanya Roni ini meniru gaya orang tuanya dalam mengolok temannya, Bu. Langkah Ibu sudah benar, Bu. Dengan memanggil Roni dan menasehatinya.
Tapi, apakah Ibu sudah memanggil orang tua Roni ke sekolah dan mengajak bicara tentang masalah Roni ini, Bu? Ya, ini Bu sudah saya lakukan, tetapi tidak pernah datang. Saya beri surat, tidak direspon. Saya telepon juga tidak diangkat. Dan saya WA juga hanya dibaca saja. Kalau orang tua Roni ini dipanggil tidak datang, kira-kira langkah apa selanjutnya yang akan Ibu ambil? Apa saya harus ke rumah Roni saja ya Bu untuk melakukan home visit? Mungkin Nah, itu sangat bagus dilakukan itu, Bu. Alhamdulillah saya akan mencari waktu luang kalau gitu Bu untuk segera melakukan home visit ini. Bagus, Bu. Kira-kira apakah masih ada hal lain yang bisa Ibu lakukan dalam home visit tersebut? Saat home visit, saya akan melakukan pendekatan dengan orang tua Roni Bu untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya menghargai orang lain dan memberi pemahaman ke orang tuanya tentang potensi anak yang berbeda-beda. Tidak bisa untuk dipaksakan mendapat nilai bagus terus. Biarkan anak berkembang sesuai dengan kodratnya. Saya akan mencoba memahamkan hal tersebut kepada orang tua Roni, Bu. Intinya, Bu, yang akan saya sampaikan ke orang tua Roni adalah hal tersebut, Bu. Bagus sekali, Bu. Langkah yang Ibu ambil sangat bagus. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan home visit tersebut? Sabtu depan mungkin, Bu, saat anak-anak ekstrakurikuler. Jadi saya tetap bisa mengajar karena saat ekstra ada guru ekstra sendiri, Bu. Bagus, Bu. Memang kita sebisa mungkin tidak meninggalkan murid-murid kita ya, Bu. Kemudian untuk kenakalan Roni yang lain berkaitan dengan memukul temannya juga, adakah rencana lain selain home visit, Bu? Saya akan selalu mengingatkan tentang keyakinan kelas yang sudah disepakati, Bu. Bagus, bagus itu, Bu. Apakah dalam kesepakatan kelas ada poin untuk tidak memukul temannya, Bu? Saya akan teliti lagi, Bu, tentang keyakinan kelas di poin-poin kesepakatan. Akan saya perbarui lagi jika memang tidak ada dengan poin yang lebih jelas. Wah, luar biasa. Kira-kira kapan Ibu akan mengoreksi kembali tentang keyakinan kelas yang ada, Bu? Insya Allah Senin, Bu, untuk hari Sabtu ini saya pelajari dulu lah. Wah, subhanallah, luar biasa, Bu. Langkah penyelesaian yang Ibu ambil sudah sangat-sangat bagus. Saya setuju dengan ide itu, Bu. Wah, Alhamdulillah, syukurlah Bu, sekarang saya sudah lega dan punya gambaran tentang penyelesaian masalah tentang Roni ini, Bu. Iya, alhamdulillah, Bu. Saya juga merasa senang dan sangat bersyukur, Bu. Pada akhirnya, Ibu sudah merasa lega. Terus dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana Ibu? Adakah batasan deadline waktunya, Bu? Iya, Bu, secepatnya akan saya lakukan home visit. Deadline-nya sesuai rencana yang saya sampaikan tadi, Bu. Kemudian saya juga akan meninjau kembali keyakinan kelas yang ada di kelas saya dan menekankan ke anak-anak untuk konsisten dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Begitu, Bu. Bagus sekali, Bu. Lalu selanjutnya, dukungan apa yang kira-kira Ibu dibutuhkan untuk melaksanakan komitmen itu, Bu? Saya perlu izin ke Ibu Kepala Sekolah mungkin ya Bu untuk melaksanakan home visit ini ya Bu. Mungkin saya juga akan bercerita secara garis besar tentang masalah Roni ini kepada beliau Bu. Nah, benar sekali itu, Bu. Kepala sekolah juga harus mengetahui tentang hal ini. Ide yang bagus sekali itu, Bu. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya, Bu. Dan Ibu dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Iya Bu, amin, amin, amin ya Robbal Alamin. Terima kasih Bu atas waktu dan semuanya, baik saran-sarannya maupun masukannya, sehingga sekarang saya merasa enakan dan lega. Semoga kita nanti menjadi guru yang menjadi teladan untuk murid-murid kita ya Bu. Amin, amin ya Robbal Alamin. Iya, sama-sama, Bu.
Selamat beraktivitas kembali Bu Fatimah. Oke, jangan lupa semangat, Bu. Semangat, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya refleksikan apa yang sudah saya lakukan tadi, Bu, bahwa dalam percakapan tadi, alhamdulillah saya sudah bisa mempraktekkan sebagai coach maupun sebagai coach. Saat menjadi coach, saya juga sudah bisa mempraktekkan alur tirta. Dia ada tujuan, ada rencana, aksi, ada tanggung jawab, dan seterusnya. Dan saya juga masih perlu untuk memperbaiki di mana pada saat saya menjadi coach tadi tentang alur penyelesaian yang saya ungkapkan tadi kayaknya masih perlu fokus deh saya. Dan yang perlu saya lakukan untuk hadir penuh sebelum dan saat melakukan coaching adalah saya harus lebih fokus lagi menyimak permasalahan yang disampaikan oleh coach. Dan yang akan saya lakukan untuk memperbaiki diri adalah saya akan menerapkan kompetensi sosial emosional, Bu. Terus kemudian yang saya rasakan saat coaching saat ini adalah saya merasa sangat senang karena saya bisa belajar untuk menggali lebih dalam lagi dan saya bisa membantu menyelesaikan masalah yang coach berikan kepada saya. Demikian refleksi saya.